dan jangan biarkan dia melenggang bebas. Harus diadili itu. Saya mau bertanya kepada Anda, siapa yang pada hari ini dalam pemerintahan Jokowi paling merasa enak? Siapa yang merasa enak di zaman Jokowi? Jokowi sendiri, keluarganya, kroninya, oligarki. Bahwa hari ini kita semua berkumpul dalam rangka 2 bulan lagi Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia dan juga ke-8 akan menyelesaikan masa baktinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tadi malam, tepatnya di istana, beliau mengundang banyak majelis taklim, tokoh agama dan segala macam yang tentu saja dekat dengan istana untuk menyatakan permohonan maaf kepada bangsa Indonesia. Kurang lebih dia mengatakan mohon maaf tidak bisa memuaskan setiap orang. Ya. Soal permintaan maaf sudah kewajiban manusia saling memaafkan. Akan tetapi ini bukan soal maaf-maafan lebaran. Ya. Ini adalah 10 tahun pertanggungjawaban soal kepemimpinan. Saudara-saudaraku sekalian, Joko Widodo adalah politisi yang bukan konglomerat, yang bukan pemilik partai, dan bukan pula seorang aktivis. Ya, dia mendapatkan dukungan itu berdasarkan kemampuan dia menggait partai politik seperti Golkar, Nasdem, Partai Menengah, dan Partai Bawah, ya, untuk mendapatkan pemilih Muslim. Lalu dia menggait Ma'ruf Amin untuk menjadi wakil presiden, sama guna mendapatkan suara pemilih Islam. Apakah itu sah? Boleh saja. Akan tetapi apa yang terjadi dalam pemerintahannya? Mari kita sama-sama mencatat. Saudara-saudaraku sekalian, sebenarnya yang bodoh itu siapa? Yang bodoh itu sebagian daripada bangsa ini yang nyata-nyata memilih orang yang sudah menyatakan bahwa di periode kedua ini dia tidak akan memperdulikan atau memfokuskan kepada hak asasi manusia dan pemeliharaan lingkungan. Itu dia sampaikan, ya. Kenapa? Karena 2 faktor ini menghambat investasi dan pembangunan. Kurang ajar. Nah, dia mengatakan bahwa dia akan lebih mementingkan infrastruktur dan investasi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pelemahan KPK. Ya, oleh karena itu, dengan dilemahkannya KPK, dia berkoordinasi dengan DPR, maka dibentuklah sebuah revisi undang-undang KPK yang isinya melemahkan KPK. KPK tidak lagi menjadi sebuah lembaga independen yang super body, melainkan sebuah lembaga yang menjadi rumpun bagian dari eksekutif dengan presiden sebagai pengendali dan penentunya. Hebat tidak? Walhasil apa yang terjadi? KPK menjadi alat pukul bagi lawan-lawan politik. Itu fakta atau cerita? Fakta. Ya, sudah terbukti siapa saja kan ketum partai yang hari ini berada di posisi dia. Ya, semua memihak kepadanya. Kenapa? Karena kalau kata Bang Rocky Gerung itu, di dalam saku Jokowi ada 2. Satu sprindik, satu lagi kartu-kartu janji. Sprindik kita sudah tahu. Lu awas lu ya. Lu ya. Paham kan maksudnya? Paham. Ini alat pukul dan itu berbahaya. Ya. Untuk pertama kalinya Indonesia tidak lagi menjadi negara demokratis walaupun diklaim pemimpin-pemimpinnya dipilih dengan cara demokratis. Betul. Saudara-saudaraku sekalian, tidak hanya KPK, ya. Akan tetapi jaksa dan polisi ikut-ikutan dimasukkan ke dalam perjuangan mereka. Semua menjadi alat pukul. Betul. Nah, apalagi ada 75 undang-undang, peraturan-peraturan disinkronkan, dihilangkan, yang maknanya kegunaannya jika itu merugikan investor. Dibentuklah Omnibus Law dan ini sangat merugikan pihak rakyat yang terdampak dan buruh serta lingkungan, tetapi sangat menguntungkan investor-investor asing. Jokowi memberikan karpet merah dan kemanjaan kepada semua oligarki. Betul. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Yang terjadi negara kita bukan negara demokrasi, melainkan pembalikan demokrasi. Apa cirinya?
paling penting berkenaan dengan para YouTuber ini. Kalianlah pahlawan kami karena media massa tidak lagi independen. Betul? Mau bukti? Mau bukti? Apakah di sini ada TV One? Nggak ada. Apakah di sini ada RCTI? Nggak ada. Adakah di sini TV 7? Nggak ada. Adakah SCTV? Nggak ada. Metro TV? Tidak ada. Mereka tidak akan pernah mau meliput kalian. Mengapa? Karena mereka sudah terkooptasi oleh pemerintahan Joko Widodo. Betul? Betul. Jadi YouTuber-YouTuber sekalian, kalian akan dicatat dalam sejarah sebagai pejuang hari ini bangsa Indonesia. Betul? Betul. Dan saudaraku sekalian ingat baik-baik, jika dahulu ada pahlawan kemerdekaan, hari ini ada pahlawan mempertahankan kemerdekaan. Tahu YouTuber? Hidup YouTuber! Baik, sekarang apa lagi? Saya ingin mengatakan, saudara-saudaraku sekalian, ibu-ibu, mama, ayah, jangan sibuk sendiri. Ini adalah Jokowi. Dia memakai jaket oranye, bertanda bahwa orang ini adalah orang yang didakwa, ya, orang yang ditersangkakan melakukan suatu tindakan kejahatan. Oke? Kalau sudah kayak begini, harusnya Jokowi paham, rakyat ini menabur Anda. Rakyat ini merasakan bahwa perjuangan Anda menjadi presiden itu hanya memerdekakan diri Anda sendiri. Saya mau bertanya kepada Anda, siapa yang pada hari ini dalam pemerintahan Jokowi paling merasa enak? Siapa? Siapa yang merasa enak di zaman Jokowi? Jokowi sendiri, keluarganya, kroninya, oligarki, dan rakyat semuanya menderita. Saudara-saudara sekalian, perlu Anda ketahui, biaya pendidikan yang 20% itu pada hari ini pemerintah menurut Hakim Sazli Isra, dengerin ya, menurut Hakim Mahkamah Konstitusi Sazli Isra, bahwa negara tampaknya sudah coba-coba untuk meninggalkan kewajiban terhadap pendidikan. Betul? Biaya UKT sampai 50 juta per semester. Kurang ajar. Kurang ajar. Apakah kau tidak tahu bahwa pasal pendidikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan negara mencerdaskan kehidupan bangsa? Betul? Mau contoh lain? Hari ini fakir miskin, ya, anak terlantar menurut pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dipelihara oleh negara. Tapi siapa yang memelihara fakir miskin? Trotoar, jalanan, pasar-pasar, terminal. Kau lihat di sana. Di sanalah semua anak-anak kita yang terlantar dan akhirnya terkena narkoba dan sebagainya. Ya, ingat baik-baik. Lalu apa lagi? Jokowi dengan kekuasaannya selalu sukanya mengancam. Betul apa tidak? Masih ingat Anda apa yang dia katakan? Dalam Pilpres kemarin dia mengancam para pemimpin daerah. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Saya tahu semua. Saya punya pin, kayak gitu-gitu. Itu adalah statement paling bodoh di dunia, ya. Paham Anda? Ya, herannya dengerin ini. Dia mempunyai data tentang PIN, kiri, kanan, atas, depan, belakang, ya, sehingga kepala daerah pada ketakutan. Tapi begitu Ketua BPN 2I, siapa Benny Ramdhani mengatakan bahwa yang merupakan otak daripada judi online bernama Mr. T, dia langsung kaget. Kok gampang banget kaget ya? Kenapa yang itu kaget? Kenapa yang itu kaget? Latih ini yang dimaksud dengan selected outrage, kemarahan yang pilih-pilih, ya, betul. Saudara sekalian, akan banyak yang ngomong. Saya mau mengakhiri, ya, orasi saya dengan satu saja. Saudara sekalian, Mama dengerin ini, dengerin. Suatu ketika pada tahun 1966, yang tercinta, presiden kita yang paling cerdas, paling tampan, baik walaupun ada kekurangan dan pasti banyak kekurangannya, Insinyur Soekarno, ayah dari Megawati, diwawancara oleh seorang wartawan dari Prancis. Tahun berapa tadi? Ini Mama nggak nih? 1966. Apa kata daripada wartawan Prancis tersebut? La vie de moi. Ya, ini bahasa Prancis, saya nggak ngerti ya. La vie de moi. Artinya apa? Pak Soekarno, bagaimana negara Indonesia di masa depan? Bung Karno sambil menerawang mengatakan demikian. La vie de moi. Negara saya yang akan datang dengan sangat optimis. Dia mengatakan, negaraku kaya, negaraku hebat, rakyatnya
bersatu. Rakyatnya adalah rakyat yang luar biasa. Rakyatnya pekerja keras. Negaranya diapit oleh dua benua, dua lautan dengan kekayaan alam. Ya, maka pasti negaraku akan brilian. La vie de moi brilian. Seandainya beliau hari ini masih hidup, apakah Soekarno akan berkata yang sama melihat seorang Joko Widodo yang begitu royal memberikan penghormatan kepada keluarganya berupa tokoh nasional, kepada anaknya, menantunya, istrinya dan sebagainya. Lalu telah berhasil meloloskan putranya untuk menjadi wakil presiden ke-14 Republik Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, kalian yang pegang keputusan, kalian yang mengetahui, kalianlah yang memutuskan. Hari ini ada Mbak Ida, Mbak Menu, Mbak Esa, Mbak Tita, Mbak Desi, semuanya mama. Kalian adalah pahlawan untuk Indonesia. Jangan berhenti sampai 2 bulan lagi Jokowi menyelesaikan, dan jangan biarkan dia melenggang bebas. Harus diadili. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.